Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini informasi yang akan saya sharing itu banyaknya keluhan universitas ya, maupun sebenarnya juga ada Kemendikti-Saintek ya. Terutama beberapa universitas besar itu menilai bahwa di Indonesia itu kan banyak universitas ya, tapi hanya sedikit universitas di Indonesia itu yang dosen-dosennya itu serius untuk melakukan penelitian maupun pengabdian masyarakat, dan pada akhirnya itu hanya mandek pada pelaporan saja. Nah, ini tentunya menjadi PR untuk kita semua, bagi dosen maupun bagi universitas, serta terutama bagi Kemendikti-Saintek ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut ya, untuk bisa meningkatkan keseriusan kita ya dalam riset maupun pengabdian masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa Mendikti-Saintek itu kan sudah mengalokasikan anggaran untuk penelitian maupun pengabdian masyarakat, tetapi kenyataannya ketika misalnya kita sudah menang hibah misalnya ya semacam itu, tapi hanya cuma mandek, kebanyakan mandeknya di pelaporan. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku dengan proses yang lebih cepat, lebih mudah, ataupun kegiatan Tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi yang pertama dulu, latar belakang, ya kita ketahui bahwa di Indonesia itu memiliki lebih dari 4.000 perguruan tinggi ya, di mana hanya sekitar 5% saja perguruan tinggi itu yang dapat dikategorikan sebagai universitas riset ya, yang serius menjalankan kegiatan penelitian. Nah, kalau ini itu bisa universitas-universitas ternama ya. Jadi semestinya Mendikti-Saintek itu juga bisa mungkin berpikir ya lebih jauh bahwa kenapa sejauh ini universitas-universitas negeri saja yang bisa katakanlah masuk dalam kategori universitas riset gitu ya. Nah, padahal di Indonesia itu lebih banyak universitas swasta. Apa sebenarnya yang menjadi PR ke depannya seperti itu? Nah, hal ini sebenarnya itu menunjukkan ketimpangan antara jumlah institusi pendidikan tinggi dan kualitas kontribusinya dalam riset dan pengabdian masyarakat. Sehingga dalam kebijakan baru Mendikti-Saintek itu mengeluarkan kebijakan bahwa penelitian kita itu harus memiliki dampak ya, maupun pengabdian kita itu harus memiliki dampak kepada masyarakat. Nah, itu saya setuju ya, karena memang mungkin selama ini kita itu ya hanya cuma mungkin mengejar yang penting kita itu sudah mendapatkan dana hibah dari Kemendikti-Saintek. Nah, setelah itu terlepas kita bisa menyelesaikan sampai ke menghasilkan sebuah publikasi, itu sudah alhamdulillah gitu ya. Tetapi kita seringkali lupa bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan, terutama dampak yang bisa sebenarnya dirasakan oleh masyarakat ya dari hasil penelitian maupun pengabdian kita kepada masyarakat tersebut. Nah, masalah utamanya, jadi riset itu bisa dikatakan belum bisa menjadi budaya ya, budaya utama di Indonesia. Kemudian pengabdian masyarakat juga sering bersifat formalitas. Nah, kurikulum kurang relevan ya dengan kebutuhan nyata yang dibutuhkan sebenarnya dengan masyarakat gitu. Jadi kalau kita lihat dari pendapat Direktur Kemendikti-Saintek, jadi pemerintah itu melalui Kemendikti-Saintek itu sedang mendorong perguruan tinggi itu menyeimbangkan fungsi pendidikan dengan riset dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dorongan ini itu sejalan dengan visi pembangunan nasional, yakni memperkuat peran perguruan tinggi tidak hanya sebagai tempat pelajar atau tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat solusi untuk kebutuhan masyarakat dan kemajuan bangsa. Nah, kalau kita lihat di beberapa pernyataan profesor-profesor itu ya menyampaikan beberapa poin penting sebenarnya. Jadi ada tantangan relevansi pendidikan tinggi, di mana pendidikan tinggi di Indonesia itu sedang dalam fase uji relevansi. Nah, banyak anak muda kini itu tidak lagi melihat kuliah itu sebagai pilihan utama. Mereka lebih memilih jalur non-formal seperti kursus singkat, kemudian bootcamp ataupun pekerjaan lepas yang dinilai lebih pragmatis. Nah, kemudian kualitas kurikulum ya, kurikulum perguruan tinggi di Indonesia itu masih tertahan oleh metode tradisional, sehingga kurang mampu mengasah kemampuan memecahkan masalah nyata seperti itu gitu. Nah, di beberapa temuan artikel itu menyebutkan bahwa terutama di kampus-kampus besar ya, menyebutkan bahwa sekitar 5% itu kampus hanya berorientasi pada riset.
fokus utamanya itu masih pada pengajaran, kemudian minimnya kolaborasi lintas sektor ya. Jadi saat ini itu di beberapa alokasi dana penelitian itu kita memang sudah diwajibkan harus bisa berkolaborasi ya lintas universitas, lintas sektor yang bisa menjadi penilaian khusus ya untuk diloloskannya sebuah penelitian ataupun pengabdian masyarakat tersebut. Nah, kalau kita lihat dari segi pengabdian masyarakat, itu juga masih belum optimal. Jadi, beberapa profesor itu menilai bahwa pelaksanaan pengabdian masyarakat di banyak kampus itu masih bersifat formalitas administratif ya, seperti kegiatan yang hanya menghasilkan banyak foto kegiatan, banyak jumlah laporan, namun dampak yang terukur itu terhadap masyarakat itu sangat minim. Nah, contoh dampak yang seharusnya terlihat itu sepertinya misalnya penurunan biaya kesehatan masyarakat, peningkatan produktivitas komunitas, atau penurunan risiko masalah sosial atau ekonomi yang nyatanya belum banyak terjadi gitu. Selanjutnya itu adalah akar permasalahan ya. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya akar permasalahan? Kenapa hanya cuma 5% dari semua total universitas di Indonesia itu yang benar-benar fokus kepada riset maupun pengabdian kepada masyarakat. Jadi mungkin salah satunya ya yang paling menurut saya yang paling mencolok itu tidak adanya pemerataan antara fasilitas dan lain sebagainya di seluruh universitas yang ada di Indonesia. Jadi terjadi ketimpangan nih antara universitas A dengan universitas B gitu ya. Berbeda dengan yang universitas-universitas luar negeri yang memang dikontrol oleh pemerintah ya. Jadi itu yang menjadi permasalahan utama sih menurut saya. Tapi ada permasalahan-permasalahan yang lain seperti misalnya pemilihan topik yang tidak tepat, kemudian tidak adanya pemetaan stakeholder, kemudian tidak adanya inovasi ya yang berkelanjutan gitu. Nah, pada akhirnya kalau kita lihat pemilihan topik pengabdian yang tidak sesuai itu dengan kebutuhan nyata masyarakat itu menjadi salah satu yang mengakibatkan ya udah cukup sampai laporan saja gitu. Nah, topik itu sering sekali dipilih sebagai berdasarkan kemudahan dalam pengerjaan atau akses terhadap fasilitas. Jadi bukan pada solusi terhadap persoalan bersama. Nah, kurangnya pemetaan pemangku kepentingan ya sejak awal misalnya pemerintah penerima yang menerima misalnya atau manfaat biaya dan yang pihak pengambil keputusan adopsi hasil program-program yang sudah sebenarnya dijalankan. Nah, lalu seperti apa sebenarnya dampak yang harus didapatkan ya. Jadi perguruan tinggi itu kehilangan relevansi, kemudian masyarakat tidak merasakan manfaatnya, serta riset tidak diadopsi gitu. Nah, peran ideal perguruan tinggi itu menurut beberapa profesor menyatakan bahwa perlu adanya penekanan perguruan tinggi itu seharusnya berfungsi sebagai jembatan antara realitas saat ini dan kebutuhan masa depan. Seperti itu. Jadi menjadi penghubung ya antara pemuda, industri, komunitas, media, platform pembelajaran untuk menciptakan sebenarnya solusi terapan yang berkelanjutan dan tidak berhenti di laporan saja. Nah, solusi yang diusulkan itu adalah misalnya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah ya, mulai dari insentif yang regulasi yang lebih kuat, jalur adopsi inovasi yang jelas, kemudian ini dimasukkan agar kampus itu bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Kemudian ada reformasi ya kurikulum itu perlu dibuat lebih fleksibel dan responsif ya, bukan hanya berbasis teori gitu. Kemudian ada ekosistem kolaboratif, jadi kolaborasi dengan multisektor, industri, komunitas, pemerintah, media, dan lain-lain. Nah, supaya riset kita ini dan pengabdian kita itu menghasilkan solusi nyata dan terukur. Nah, kalau kita lihat di inti masalahnya itu minimnya universitas yang serius sebenarnya juga kepada riset ya. Pengabdian masyarakat juga sering hanya berformalitas administratif tanpa dampak nyata. Nah, kurikulum yang kaku dan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri, serta ketidaksesuaian fokus riset dengan tantangan nyata di masyarakat. Nah, solusinya itu tadi sudah saya sebutkan. Nah, jadi ini peran ideal kampus ya, jadi pusat solusi masyarakat, jembatan dunia akademik ya, serta adanya industri terutama dan aktor perubahan sosial. Nah, secara kesimpulan, sebenarnya beberapa kampus maupun profesor itu menegaskan bahwa peran perguruan tinggi di Indonesia itu masih terlalu berfokus pada pendidikan saja. Nah, sementara fungsi penting lainnya seperti riset dan pengabdian masyarakat itu belum berjalan secara optimal. Untuk mengatasi hal ini itu perlu adanya perubahan struktural di regulasi dan insentif pemerintah, kemudian mungkin juga kurikulum yang responsif,
implementasi program yang berbasis kebutuhan nyata, serta kolaborasi lintas sektor ya. Nah, andalan universitas ini menjadi aktor perubahan nyata di masyarakat. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.